Good morning guys, balik lagi di update pagi. Kita bahas isu nasional tapi versi santai. No drama TV, no bahasa ribet. Let's go. Kita mulai dari Sumatera. Anies Baswedan habis turun langsung ke lokasi bencana. Dan kesimpulannya simple. Ini udah nggak bisa disebut bencana biasa. Menurut Anies, skalanya gede banget dan kalau cuma ditangani daerah, bakal berat. Makanya, dia dorong supaya statusnya dinaikkan jadi bencana nasional. Kenapa itu penting? Karena kalau nasional, pemerintah pusat bisa langsung gas, anggaran lebih besar, alat berat turun, personel ditambah, dan pemulihan jalan lebih cepat. Intinya satu, kalau dampaknya gede, responsnya juga harus all out. Next, isu yang lagi rame lagi, dugaan ijazah palsu Jokowi. Setelah lama diam, Jokowi akhirnya speak up. Pesannya clear banget, yang nuduh, silakan buktiin. Dia bilang ijazah aslinya ada dan dia pegang. Tapi dia nggak mau pamer ke publik. Menurut Jokowi, kampus juga udah bilang dokumen itu sah. Jadi dia curiga, isu ini bukan soal ijazah doang, tapi ada agenda politik buat nurunin reputasi. Karena itu, Jokowi minta semuanya diuji di pengadilan. Biar clear, nggak jadi gosip endless di medsos. Dan sekarang kasusnya emang udah masuk ranah hukum. Polda Metro Jaya udah tetapkan 8 tersangka setelah periksa ratusan saksi. Pasalnya macam-macam, dari pencemaran nama baik sampai UU ITE, termasuk dugaan manipulasi digital. Jadi gini guys, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi lagi rame dibahas gara-gara pernyataannya soal deforestasi. Menurut Hasan, penebangan hutan itu nggak selalu cuma soal perusahaan gede. Kebiasaan kita sehari-hari juga ikut main peran. Contohnya simple, kita suka ngopi, ada hutan yang berubah jadi kebun kopi. Kita doyan gorengan, ada hutan yang beralih jadi kebun sawit. Intinya, permintaan pasar itu bikin lahan hutan dialihfungsikan. Nggak cuma soal makanan, Hasan juga nyentil gaya hidup modern, kayak cangkir logam dan handphone. Katanya, bahan-bahan itu nggak jatuh dari langit. Semua diambil dari hasil ngeruk perut bumi. Bahkan pas kita marah-marah soal hutan sambil megang HP, alat yang kita pegang itu juga hasil dari eksploitasi alam. Hasan juga negesin, nggak semua penebangan hutan itu ilegal. Kalau hutan konservasi, jelas dilarang. Tapi kalau kawasan industri, penebangan boleh dilakukan asal sesuai izin. Pesannya satu, gaya hidup kita juga punya jejak lingkungan, mau sadar atau enggak. Next soal, program makan bergizi gratis. BGN resmi memperketat SOP setelah kejadian serius di Jakarta Utara, di mana mobil pengantar makanan nabrak siswa dan guru. Sekarang aturannya jelas, mobil pengantar dilarang masuk halaman sekolah, cukup sampai depan pagar. Alasannya simple, anak-anak sering lari-larian dan itu berisiko banget. BGN juga wanti-wanti soal sopir. Harus sopir profesional, punya SIM yang proper, sehat, dan paham medan. No sopir cabutan, no asal nyetir. Kalau SOP ini dilanggar dan kejadian fatal terulang, SPPG bisa disuspend dan penanggung jawabnya bisa dicopot. Pesannya jelas, program bagus, nggak boleh ngorbanin keselamatan. Terakhir, soal kondisi listrik di Aceh pasca bencana. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden bahwa 97% listrik di Aceh sudah menyala. Namun klaim ini langsung menuai protes, karena di lapangan banyak wilayah masih gelap. Anggota DPR RI, TA Khalid, menyebut listrik baru sekitar 60% menyala di 18 kabupaten dan kota terdampak banjir dan longsor. Ia meminta seluruh menteri menyampaikan data yang akurat, karena laporan yang keliru bisa membuat penanganan bencana meleset dan merugikan rakyat. Faktanya, hingga awal pekan ini, listrik masih padam di sejumlah wilayah Aceh, seperti Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya. Isunya sederhana tapi krusial. Data salah, kebijakan bisa salah. 4 isu hari ini nunjukin satu hal. Dalam situasi krisis, yang paling dibutuhkan bukan pencitraan, tapi kehadiran negara dan data yang jujur. Kalau lo suka bahasan politik tapi nggak suka gaya TV, stay di sini. Kita bahas isu berat dengan kepala dingin. See you di update berikutnya.